Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia video yang kalian tonton sekarang ini adalah tentang pengangkatan jenazah dari pahlawan-pahlawan revolusi di peristiwa 30 September 1965. Nah, peristiwa ini termasuk ke dalam peristiwa perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Jadi, pada kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu separatisme yang berkaitan dengan ideologi, kemudian kepentingan, dan yang terakhir ada sistem pemerintahan. Baiklah semuanya, silahkan menyaksikan dan semoga ilmunya bermanfaat. Oke, kita mulai pelajarannya. Nah, judulnya adalah Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa. Nah, ada 3 nih perjuangannya. Yang pertama, peristiwa konflik berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, separatisme, kita melawan tentang kepentingan. Dan yang terakhir, separatisme tentang sistem pemerintahan. Lanjut. Nah, ini ada 3 ya. Kemudian setiap bagiannya itu kebagi-bagi lagi menjadi 3. Waduh, terbagi. Oke, yang pertama adalah separatisme karena ideologi. Di Indonesia sendiri itu pernah terjadi sebanyak 3 kali. 3 kali pemberontakan, maksudnya yang pertama yaitu PKI Madiun 1948. Kemudian yang kedua ada DITII atau DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dan yang terakhir peristiwa G30S atau peristiwa 30 September pada tahun 1965 yang sampai sekarang ya masih menjadi misteri siapa yang salah dan siapa dalangnya. Nah, yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun 1948 yang dilatar belakangi oleh, kita singkat ya biar lebih mudah untuk diingat, yaitu program RERA atau rekonstruksi dan rasionalisasi. Nah, angkatan perang ini membuat kader komunis di TNI menjadi kurang. Jadi si PKI ini baper nih. Waduh, zaman dulu aja udah baper ya nggak? Nah, kapan kejadiannya? Jadi kejadiannya itu pada tanggal 18 September 1948. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu adalah untuk membentuk negara Republik Soviet Indonesia. Nah, yang baper tuh siapa? Pemimpin-pemimpin yang baper tuh. Oke, kita bahas yang pertama ada Amir Syarifuddin atau FDR. Kemudian ada MUSO, Partai Komisi Indonesia. Nah, bagaimana nih para pemberontak-pemberontak ini? Apakah pemerintah kita diam saja? Oh, tentu tidak. Maka dari itu pemerintah kita melakukan penumpasan yang dinamakan Gerakan Operasi Militer 1 yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau biasa dikenal dengan DITII atau juga biasa dikenal dengan Negara Islam Indonesia. Ada rumusnya nih biar kita cepat ngingetnya. Nah, kita lihat rumusnya ya. Jadi rumusnya itu adalah kamu dihajar. Waduh, dihajar. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Jadi di sini akan saya beri tabel. Yang pertama itu ada who atau siapa, kemudian when, kapan, why, kenapa, ngapo sih bisa cek itu ya enggak. Kemudian yang terakhir penumpasan, jadi bagaimana sih akhirnya. Nah, yang pertama itu adalah Kartosuwiryo dari Jawa Barat. Kemudian kapan sih, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1949. Kenapa? Karena si Kartosuwiryo-nya ini tidak puas atas perjanjian Renville tadi ya. Nah, yang fisabilillah sama Hizbullah tadi diharuskan hijrah maksudnya dari Jabar ke Jateng. Nah, karena perjanjian si Renville tadi,
Dia tuh nggak puas, makanya memilih untuk memberontak. Ya ampun, berontak dia guys. Kemudian mendirikan negara sendiri, yaitu negara Islam Indonesia. Dan bagaimana cara penumpasannya, itu ditumpas oleh operasi militer Baratayuda atau Pagar Betis. Dan akhirnya si Kartosuwiryo ini tadi tertangkap dan dieksekusi mati di salah satu kepulauan Seribu. Ya ampun, kasihan kali ya. Selanjutnya yang kedua ada Amir Fathah di Jawa Tengah. Amir Fathah di Jawa Tengah, dia melakukan aksinya pada tanggal 23 Agustus 1949. Ya kenapa? Ya gara-gara dia ini punya persamaan ideologi yang sama. Ya sama kayak si Kartosuwiryo tadi, jadi ya mau gabung lah, mereka ini segeng. Selanjutnya penumpasannya itu dengan cara operasi militer dengan nama Gerakan Benteng Negara. Kemudian kamunya itu adalah Kahar Muzakar dari Makassar. Si Kahar Muzakar ini dari Makassar, dia melakukannya pada tanggal 7 Agustus 1953. Kenapa? Ya karena gara-garanya dia punya geng nih, namanya Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGGS. Nah, kelompok dia ini ingin masuk APRIS, tapi kan kalau mau masuk tentara itu harus ada seleksinya. Nah, beberapa kelompoknya itu ada yang nggak bisa masuk. Jadi dia ini kecewa, nggak bisa masuk. Nah, terus lebih milih pasukannya masuk ke Tentara Islam Indonesia di bawah naungan Kartosuwiryo tadi. Selanjutnya ada operasi militer Tumpas untuk menumpas operasi Kahar Muzakar. Selanjutnya D. Daud Bereh di Aceh, yaitu melakukan pemberontakan pada tanggal 20 bulan 9 1953. Jadi kalau di Aceh ini dia paling beda sendiri dari yang lain-lainnya ya, bukan mau masuk tentara atau apa. Jadi di Aceh ini nih pemicu langsungnya itu pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950 pemerintah itu menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Aceh melakukan pemberontakan, kemudian ditumpasnya musyawarah kerukunan rakyat Aceh dengan cara diomongin secara baik-baik. Kemudian Aceh menjadi provinsi sendiri lagi. Seperti itu. Kemudian ada I Hajar. I Hajar adalah Ibnu Hajar dari Kalimantan Selatan. Ia melakukan pemberontakan pada sekitar bulan Oktober 1950. Gara-garanya dia itu baper, dia itu merupakan salah satu anggota dari Angkatan Laut Republik Indonesia. Nah, ternyata anggota Angkatan Laut Republik Indonesia tadi itu tidak semuanya masuk APRIS. Dia kemudian membentuk suatu geng namanya KRYT. Apa sih KRYT itu? KRYT adalah Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Wadaw, sedih banget ya dengernya. Tertindas. Nah, kemudian geng dia ini membuat onar di daerah Kalimantan Selatan. Kemudian diadakannya penumpasan operasi militer sekitar bulan Juli 1963. Ya, begitulah. Ya, jadi seperti itulah singkat cerita tentang Darul Islam, Tentara Islam di Indonesia. Oke, setelah peristiwa di ITII ada peristiwa 30 September 1965. Peristiwa yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan siapa dalam gerakan 30 September yang sebenarnya. Nah, setidaknya terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta gerakan 30 September tersebut. Ada 7 nih. Yuk, kita simak. Pertama adalah kata Nugroho Notu Susanto dan Ismail Saleh, yang salah adalah PKI. Kemudian ada CIE, yang salah nih menurut Peter Dalscott. Kemudian ada konflik angkatan darat menurut Benedict Anderson dan Ruth McCabe. Kemudian yang keempat, Soekarno itu katanya menurut Anthony Dick dan John Hughes. Kemudian yang kelima, Soeharto menurut Kolonel Abdul Latif.
Dan yang keenam, kudeta merangkap MPRS menurut Suwoto Mulyosudarmo. Dan yang terakhir, teori chaos tidak ada dalang utama menurut John Dulwich. Ada tambahan yang terakhir kemudian menurut Gage Colquhoun, yaitu ada pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat di Malaysia. Baiklah, cukup materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.